Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Melanjutkan materi minggu lalu, kita bahas sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada seorang Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu sebagai berikut. A. Al-Kidhib. Al-Kidhib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran surat An-Najm ayat 2 sampai 4. Selanjutnya adalah Al-Khiyanah. Al-Khiyanah yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Quran surat Al-An'am ayat 106. Selanjutnya adalah Al-Kitman. Al-Kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Ittabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Artinya, katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah itu ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Al-Quran surat Al-An'am ayat 50. Selanjutnya adalah Al-Baladah. Al-Baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tapi ia sangat pandai dan cerdas. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Selanjutnya adalah
Rasul juga mempunyai sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun." Artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Al-Mu'minun ayat 33. Selain tersebut di atas, Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu sebagai berikut. 1. Ismatur Rasul. Artinya adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah, dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua adalah iltizamur Rasul, adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam maupun dari diri pribadi maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah jengkel, Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi penjelasan dan ilmu yang bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, perbanyak beribadah, berdoa, dan yakinlah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.